sempat kayak tidur-tidur di jalanan. Jam 2 malam itu aku keluar mulung aqua terus dijualin. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Hai, aku Erika Cantik Syalala. Aku bakalan ceritain awal mula aku ke Jakarta sampai sekarang, sampai jadi seperti ini. Maksudnya seperti ini tuh bukan seperti ini yang kayak sukses seperti Agnes Monica ya, tapi seperti ini. Anda lihat cantik Syalala manja, oke, tetap ya kan, tetap harus bilang aku cantik Syalala manja. Cuman hari ini nggak boleh kelincahan, aku takut soalnya rambutku sudah cantik. Nah, awalnya ke Jakarta itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2014. Tahun 2014 itu mulai tinggal di Jakarta kan. Cuman sebelumnya juga aku udah tahun 2012 juga kalau nggak salah aku pernah tinggal juga, tapi nggak lama yang benar-benar tinggal banget kayak sekarang kan, memang sudah menetap di Jakarta kan. Kalau ke kampung itu kayak cuma setahun sekali kayak gitu. Nah, awalnya itu aku dulu pas ke Jakarta ya gimana ya? Maksudnya kan kayak kalau orang biasanya kan kalau ke Jakarta memang sudah ada niat hidupnya mau seperti apa, tujuan hidupnya mau kayak gimana, tadi mau nyari kerja apa gimana ya. Sebenarnya aku juga pengen nyari kerja, cuman waktu itu belum ada tujuan yang bener-bener gue tuh harus kesana dan harus ngapain gitu. Jadi aku tuh cuma datang ke Jakarta dan aku bingung mau ngapain. Sampai waktu itu juga karena mungkin aku sendiri juga waktu itu memaksakan untuk aku pergi ke Jakarta karena entah apa maksudnya yang di pikiran aku, kenapa aku pengen banget pergi ke Jakarta, karena aku juga kan dari kampung. Aku ngerasa aku juga bukan ngerasa gimana ya, bukan nggak cocok untuk tinggal di kampung. Cuman ya maksudnya kan prinsip hidup orang itu beda-beda. Orang itu memiliki perasaan yang berbeda, memiliki keinginan yang berbeda. Jadi kalau aku ngerasa nggak nyaman aja gitu untuk aku tinggal di sana, karena nggak nyamannya itu bukan berarti karena di sana itu kampung atau gimana ya, tapi maksudnya kayak aku juga bingung kalau misalkan aku tinggal di kampung. Aku mau ngapain? Aku mau kerja apa gitu loh. Kalau misalkan di Jakarta kan peluang untuk kita bekerja juga lebih banyak kan dibanding di sana. Nah, jadi pas udah waktu itu kan kayak memaksakan untuk pergi ke Jakarta sampai 3 tahun, kalau nggak salah 3 tahun sampai nggak pulang-pulang ke sana. Dan itu selama 3 tahun itu kalau dibilang pahit ya pahit sih. Jadi orang datang ke Jakarta dari kampung dan itu bingung mau ngapain. Jadi ya waktu itu juga sempet tempat tinggal pun juga aku sempet bingung. Sebenarnya juga aku punya kakak di Jakarta. Aku punya kakak aku juga nggak di Jakarta, di Tangerang, kan jarak dekat. Cuman aku sendiri yang memaksain kalau aku tuh memang harus sendiri gitu. Jadi bagaimanapun caranya aku tuh harus bisa hidup sendiri, aku harus bisa hidup mandiri gitu. Nah, jadi sempet kayak tidur-tidur di jalanan kayak gitu sih. Jadi kayak makan aja waktu itu kayak bener-bener dipikirin banget gitu mau makan. Kayak sehari cuma beli roti 1 sama aqua gelas. Habis itu udah, ntar malamnya nyari makan bingung lagi nih makan mau kayak gimana ya kan. Sedih ya Nek. Nah, tapi maksudnya kalau misalkan pas saat itu sih karena emang aku ngerasa intinya aku niat hidup di Jakarta. Jadi ya aku ngerasa ya udahlah ya, mungkin memang jalannya seperti itu. Toh suatu saat juga pasti aku bakalan nemuin kehidupan yang istilahnya lebih layak dari waktu itu kan. Jadi aku nganggapnya sih biasa aja. Bahkan
kalau aku rasa sedihnya itu bukan pada saat itu, tapi pada saat sekarang. Kalau misalkan aku misalkan ingat pas kejadian-kejadian yang waktu itu, kayak misalkan aku pernah jalan kaki dari UKI sampai Tanjung Priuk karena nggak ada ongkos, kehabisan ongkos kayak gitu-gitu. Terus kayak aku jam 2 malam itu aku keluar mulung aqua terus dijualin kayak gitu-gitu sih. Jadi ya apa ya, ya kalau misalkan pahit ya emang pahit gitu, tapi ya gimana pun namanya manusia ya kan, pasti orang kaya pun juga pasti dia akan pernah merasakan sisi pahitnya hidup itu seperti apa. Karena kebahagiaan itu pun juga nggak harus diukur dengan uang gitu. Orang punya uang banyak pun juga dia hidupnya belum tentu bahagia. Jadi kalau menurut aku, apalagi kayak punya pengalaman pahit, pengalaman yang istilahnya sedih gitu, kayak buat makan aja kita susah, kayak tidur di jalan pernah kayak gitu-gitu. Jadi itu pengalaman aja sih. Jadi buat hidup kita sekarang lebih bersyukur ya, alhamdulillah sih sekarang. Maksudnya ya bukannya gimana ya, maksudnya istilahnya tempat tinggal aja mah udah layak gitu, tempat tinggal. Terus aku juga kerja sebagai makeup artist sekarang kan, meskipun cuma asisten, tapi ya istilahnya aku punya pekerjaan gitu. Aku punya pekerjaan, tempat tinggal yang istilahnya lebih layak dari waktu itu kan. Itu tahun berapa ya, 2012 sampai 2013, 2014, 2015. Makin lama aku waktu itu sempat kerja di bangunan. Di toko bangunan waktu tahun 2014, 2015. Nah, 2016 mulai tuh aku kerja di make up sampai sekarang, sampai jadi perempuan cantik seperti ini. Jadi gimana ya, dari dulu itu aku sama sekali nggak pernah dandan. Dari dulu mungkin kalau dibilang greges seperti laki-laki biasa ya seperti laki-laki biasa, cuman apa ya, kalau misalkan jiwa kitanya itu beda, tetap lama-lama kita pasti akan ketemu jalan yang menurut orang jalan yang salah, tapi kalau menurut kita ini apa ya, kalau menurut kita itu bikin kita bahagia ya kenapa enggak gitu. Toh juga maksudnya selama aku hidup di Jakarta juga, aku juga punya pekerjaan, aku punya kehidupan yang istilahnya menurut aku nggak bukan di kehidupan yang nggak baik gitu. Jadi maksudnya kayak aku dandan seperti ini, banyak orang yang menghujat, banyak orang yang membuli. Ya mau gimana, ini hidupku gitu loh, ini hidupku. Jadi aku senang dengan seperti ini. Dan kalian misalkan yang nggak senang dengan aku berdandan seperti ini, mau kayak gimana ya itu hak kalian ya kan. Maksudnya yang penting intinya aku memilih hidup apa yang membuat aku itu senang gitu, apa yang membuat aku bahagia. Setiap manusia juga berhak dong memilih kebahagiaannya masing-masing. Kalau misalkan orang bahagia dengan main game di warnet begadang sampai pagi kayak gitu-gitu kan, dengan ya kalau emang orang itu bahagia kayak gitu ya udah, itu pilihan hidupnya gitu. Nah kalau aku seperti ini udah pilihan hidupku, ini juga tidak merugikan orang lain, dan menurutku bikin aku apa ya, merasa kalau aku tuh kalau dandan tuh senang aja gitu, aku merasa cantik, shalala, manja gitu, kayak gitu sih. Jadi apa ya maksudnya kayak buat kalian sih maksudnya kayak lebih hargai aja sih, karena bahagia itu mahal gitu. Orang kaya aja belum tentu dia bahagia, ya kan. Aduh, nah kalau udah kecantikan kan jadi kan senang-senang aja, mau itu lagi merana duka, lagi terharu biru, lagi syahdu, ya kan. Kalau lagi cantik itu kayak sinang aja, nemu wig tuh udah kayak nemu berlian, senang sekali,
Aku pamit, Erika cantik shalala. Sekali lagi, Erika cantik shalala. Sekali lagi, Erika cantik shalala. Dadah. Iya, sebentar. Jangan lupa subscribe. Itulah kata-kata yang paling aku susah selama seminggu. Aku susah sekali itu menghatam kata-kata itu. Apa itu? Subscribe, like, and comment, and share ke teman-teman kalian semuanya yang banyak. Biar perempuan-perempuan cantik ini selalu berkibar bahagia sepanjang hari, sepanjang masa. Dadah.